Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Saveru, NIM L1A119091. Saya dari Peminatan Silvicultur. Saya membuat video ini sebagaimana untuk melengkapi tugas ujian komprehensif saya yang diberikan oleh Ibu Ria. Baiklah, saya langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu tanah gambut. Tanah gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang terdekomposisi secara perlahan di daerah yang tergenang air atau lembab. Proses pembentukan gambut berlangsung dalam waktu yang sangat lama, dan tanah ini umumnya ditemukan di daerah tropis, subtropis, serta di kawasan seperti hutan rawa dan lahan basah. Di kawasan ciri utama tanah gambut adalah kandungan bahan organik yang sangat tinggi, yang memberi warna hitam atau coklat gelap pada tanah tersebut. Tanah ini memiliki kapasitas penyimpanan air yang sangat baik, namun juga cenderung memiliki pH yang rendah atau asam. Tanah gambut memiliki nilai ekologis yang tinggi karena mendukung berbagai jenis flora dan fauna, serta berfungsi sebagai penyimpanan karbon. Namun jika terganggu atau dikeringkan, tanah gambut dapat melepaskan karbon dalam bentuk gas rumah kaca yang berpotensi memperburuk perubahan iklim. Pengelolaan tanah gambut perlu hati-hati untuk menjaga keseimbangan ekologis dan mengurangi emisi karbon. Secara ekonomi, tanah gambut sering digunakan untuk pertanian seperti kelapa sawit, namun penggunaan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti kebakaran gambut dan hilangnya keanekaragaman hayati. Untuk materi kedua, yaitu pupuk. Pupuk adalah bahan yang digunakan untuk menyuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh dengan baik. Pupuk dapat berbentuk padat atau cair dan umumnya mengandung unsur-unsur makro dan mikro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, serta unsur-unsur mikro seperti zat besi, mangan, dan zinc. Adapun pupuk terbagi dua jenis utama, yaitu yang pertama pupuk organik, terbuat dari bahan-bahan alami seperti kompos, pupuk kandang, atau limbah tanaman. Pupuk organik memperbarui struktur tanah, meningkatkan kapasitas retensi air, dan mendukung aktivitas mikroorganisme tanah. Yang kedua itulah pupuk anorganik atau pupuk kimia. Pupuk yang diproduksi secara industri dan mengandung unsur hara dalam senyawa kimia. Pupuk ini biasanya lebih cepat memberikan hasil karena unsur hara yang terkandung lebih mudah diserap oleh tanaman. Namun penggunaannya harus tetap hati-hati karena dapat menyebabkan kerusakan tanah dan polusi jika berlebihan. Pemilihan jenis pupuk tergantung pada kebutuhan, spesifikasi tanaman, jenis tanah, dan kondisi lingkungan. Baik, masuk materi yang terakhir, yaitu hubungan deforestasi terhadap perubahan iklim. Deforestasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan perubahan iklim karena hutan berperan penting dalam mengatur iklim global. Berikut adalah beberapa cara deforestasi berkontribusi pada perubahan iklim. Yang pertama yaitu pelepasan karbon dioksida atau CO2. Ketika hutan ditebang atau dibakar, karbon yang tersimpan di dalam pohon dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk CO2, yang merupakan gas rumah kaca utama yang menyebabkan pemanasan global. Yang kedua yaitu mengurangi kemampuan penyerapan karbon. Deforestasi mengurangi jumlah pohon dan vegetasi yang bisa menyerap CO2 dari atmosfer. Dengan semakin sedikit pohon, kemampuan bumi untuk menyerap karbon berkurang, yang memperburuk konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Yang ketiga, mengubah sirkulasi udara dan pola cuaca. Ketika hutan hilang, dampaknya dapat mengubah pola hujan dan suhu lokal, bahkan menyebabkan kekeringan yang lebih parah atau banjir yang lebih sering, yang memperburuk dampak perubahan iklim. Perubahan ekosistem yang keempat atau yang terakhir, perubahan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Hutan juga mendukung keanekaragaman hayati yang penting untuk stabilitas ekosistem. Deforestasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kehilangan spesies yang penting, pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan dalam untuk mengatasi perubahan iklim. Secara keseluruhan, deforestasi memperburuk perubahan iklim dengan melepaskan gas rumah kaca, mengurangi kapasitas alam untuk menyerap karbon, dan mengganggu keseimbangan ekosistem yang vital. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.